Nah, teman-teman sekalian, di ini nih, di pertemuan kita hari ini, kita mau bahas yang lebih seru banget ini. Kenapa seru ya? Karena, ini adalah kerjaannya kita gitu kan, kerjaannya kalian, kerjaannya saya dulu gitu kan, sebelum saya duduk, di depan layar laptop ini gitu kan. Sekarang juga masih kan, yaitu terkait dengan sumber ya, data source dan ini ya, data collection ya, dalam official statistik. Outline-nya ya, outline kita yang pertama tentunya kita membahas sumber data untuk official statistik. Kemudian yang part keduanya mau bahas terkait dengan metode dan cara pengumpulan data untuk official statistik. Maksudnya ini metodenya bagaimana, medianya apa gitu ya, modes-nya apa ya. Lalu kemudian kita mau bahas tools-nya sekilas saja ya, yaitu kuesioner di dalam metode dan cara pengumpulan data untuk official statistik ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ya, saya ingin memberikan ya pemahaman kepada kalian ya suatu konsep terkait dengan pelaku atau aktor ya terkait dengan data itu sendiri. Kenapa harus data gitu kan? Data ini kan merupakan objek ya atau output-nya lah, merupakan output dari NSO atau dari suatu sistem statistik maupun dia itu nasional, regional maupun internasional. Oke, teman-teman harus tahu ini terminologinya atau konsepnya, yaitu data producer, data user, data supplier ya, atau provider ya, atau data holders ya, kemudian responden ya. Nah, keempat entitas ini saling terkait satu sama lain ya. Inilah yang istilahnya terminologi yang paling sering digunakan di zaman now ya. Kalau kata anak saya ngomongnya zaman now gitu ya. Nah, ada namanya data producer, ada namanya data user ya. Produser itu yang memproduksi datanya ya, data user itu yang menggunakan datanya. Nanti lebih lengkap di belakang. Nah, data suppliers atau provider itu yang menyediakan ya datanya. Kemudian responden itu juga sama halnya dengan data provider, namun C atau bagian yang lebih kecilnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini produsen data ya. Nah, contohnya nih. Nah, contoh produsen data itu adalah lembaga atau departemen yang menghasilkan data official statistik ya, data administrasi atau data konvensional, non tradisional di sini maksudnya data survei, data sensus lah ya. Maaf kebalik, non tradisional, tradisional itu konvensional, non tradisional ini yang data yang kekinian ya, data no ya, big data lah istilahnya. Namun di dalam apa? Di dalam suatu sistem ya, sistem namanya sistem statistik ya, nasional ya, SSN itu. Atau kalau kelas sebelah yang ikut apa namanya? Ini ya, yang mau menjelang UTS apa namanya, teman-teman? Lupa dah itu. Pokoknya kalau kumpul bareng-bareng lalu ada bimbingan dan lain sebagainya satu angkatan kan. Nah, ini namanya NSS ya, National Statistical System. Nah, ini namanya produsen data atau produsen statistik ya. Ada main produsennya, ada other produsennya atau produsen lainnya. Nah, main produsennya NSO, other produsennya sesuai dengan kriteria yang ada di legal basisnya ya atau undang-undangnya. Nah, ini contohnya ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Lalu kemudian pengguna data. Tentunya pengguna data tidak lain juga produsen itu sendiri juga menggunakan data ya. Karena saling bertukar atau namanya sharing data ya. Pengguna data ini ya bisa di dalam entitas sistem statistik nasional itu sendiri, bisa juga di luar ya, seperti halnya kalau di negara lain tuh kayak public sector atau mungkin masyarakat kan nggak masuk dalam sistemnya, nah itu pengguna data juga. Nah kalau di Indonesia pengguna data ini selain dari sistem di dalam sistemnya itu ya, di luar sistemnya juga menggunakan ya. Namun di Per KBPS nomor 5 ya terkait dengan sistem statistik nasional itu
Nah, itu sudah mengeneralkan kegiatan statistik secara umum ya, dari segala lini ya, dari government, non-government, lalu NGO, lalu masyarakat dan private sector ya, udah ada semua di sana. Nah, ini contohnya aja, ini mungkin kementerian apa namanya, Kementerian Pendidikan, kementerian lembaga lainnya ya, yang ada namanya Biro Perencanaan atau Departemen Perencanaan, pasti dia membutuhkan data. Lalu kemudian supplier atau provider ya, pemasok, penyedia atau pemegang data. Nah, ini juga ya sama nih. Kementerian, departemen atau entitas yang mengelola register ya, database, jenis data administrasi atau sekunder, nanti kita bahas di belakang ya, yang mereka kumpulkan atau kelola untuk tujuan non statistik ya. Nih, kalau untuk tujuan non statistik ini pasti kementerian lembaga ada nih. Tujuannya istilahnya buat registrasinya mereka aja lah, buat menjalankan responsibilitasnya mereka lah, atau buat pencairan anggaran mereka kegiatannya ngapain gitu kan, ngumpulin register apa, jumlah penyakit atau apa dan sebagainya. Nah, ini penyedia lah semua, nggak termasuk yang tujuan statistik maupun yang non statistik, semuanya namanya supplier atau provider data, yang punya data lah ya. Ini contohnya mungkin ada di kepolisian, catatan polisi yang berisi data administrasi, lalu kantor catatan sipil ya. Nah, ini responden ya. Responden itu subkategori dari provider data ya, penyedia data, dan diwakili oleh orang ya, rumah tangga atau entitas yang ini translate-nya kayaknya pakai Google Translate, yang berpartisipasi dalam survei atau menyampaikan informasi wajib untuk tujuan administrasi. Nah, maksudnya gini teman-teman, responden ini ya lain nggak lain ya, itu suatu ini ya, sumber dalam kita sensus survei ya, collecting data kan ya. Nah, dia menyediakan data kan, provider juga, tapi dia skupnya skup relatif lebih kecil ya, bukan organisasi, dia skupnya individu ya, household ya, atau rumah tangga ya, atau entitas lainnya, mungkin yayasan gitu ya, menyampaikan informasi yang wajib untuk tujuan administrasi atau untuk tujuan registrasi atau untuk tujuan statistik ya, tujuan statistik maupun non statistik ya. Nah, namun lebih banyak untuk yang tujuan statistik yang namanya responden. Nah, teman-teman sekalian, ini contohnya ada petani ya, ada kepala sekolah untuk menangani kuesioner administrasi. Nah, kalau petani untuk survei pertanian ya, atau sensus pertanian, nanti kita di 2023 ya, sekarang sedang dalam proses journey ya, milestone-nya udah mulai nih. Kita mau mengadakan sensus pertanian kan 2023. Bisa jadi kalian jadi petugasnya nih. Nah, kalian bisa ketemu responden, data provider, dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita masuk ke utama kita ya. Utama kita yaitu sumber data dari official statistik. Sebenarnya ini simple sekali ya teman-teman sekalian. Nggak jelimet ya. Hanya bahasanya aja, topiknya aja yang menjelimetkan. Jadi ini kita mau bahas terkait sensus, survei, lalu administrasi data. Nah, beberapa buku nih di luaran sana ini menyebutkan sumber data itu yang utama tuh ada dua nih. Nah, ada dua nih, yaitu survei sama administrasi data. Kok kenapa dua Pak? Sensusnya kemana gitu kan? Nah, ternyata teman-teman, sensus ini juga merupakan survei. Namun bedanya yang satu sampel survei, yang satu survei lengkap ya. Jadi bedanya sampel sama lengkapnya itu kan, population survei gitu kan. Nah, itu ada beberapa buku yang terminologinya seperti itu. Namun konsep secara internasional ya, untuk membedakan ya antara sampel survei dengan penjajahan lengkap itu dibedakan sensus, sampel survei, sama administrasi data. Ya. Kalau di Indonesia, bagaimana Pak? Ya ada sensus, ada survei, nggak usah pakai sampel karena pasti kalau survei udah sampel ya. Kemudian ada penggunaan administrasi data ya. Oke, nah ini tadi sudah disinggung ya, ada 3.
Nah, teman-teman sekalian, selain itu ya, kita punya community nih terkait dengan statistical komunitasnya. Nah, ini ada beberapa yang menyebutkan ada sumber data itu primer, ada sumber data sekunder. Pasti kan kalian dengar apa sih sumber data primer itu ya? Dari terminologi bahasanya aja sudah terjelaskan ya. Primer itu berarti langsung ya ke sumber utamanya atau langsung ke tempat mengambilnya. Yang sekunder berarti ya sumber yang keduanya gitu ya. Analoginya seperti ini atau ilustrasinya seperti ini nih. Misalkan ya tadi siapa Mas Septian ya, tadi saya kenal Mas Septian. Mas Septian ini dia menjadi penghuni desa A misalkan ya. Nah, penghuni desa A ini ya, dia uh, mengumpulkan atau biasanya kalau mandi nih dia harus pergi ke sungai, ngambil air nih menggunakan ember ya, langsung bawa ke rumah ya. Sampai di rumah dia mandi kan, mandinya nggak di sungai. Nah, dia menggunakan data primer nih karena dia langsung ngambil dari sungai. Nah, kemudian si istrinya ya, istrinya mau mandi juga ya. Jangan bahas istrinya buka bajunya dulu ya, kita nggak bahas itu. Nah, si istrinya ini kalau mandi menggunakan air yang diambil oleh Mas Septian ya misalkan gitu. Nah, itu dia menggunakan sekunder karena dia tidak langsung mengambil dari sana. Karena dia memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Septian. Itu ilustrasi aja. Sama halnya seperti data primer dan sekunder ya. Nah, kalau data primer ini siapa pelakunya atau penyedianya atau mungkin produsennya gitu ya yang ini ya mengumpulkan ya itu adalah otoritas statistik atau badan statistik atau kementerian lembaga yang intinya entitas yang ada di dalam sistem statistik nasional itu ya. Nah, kemudian yang data sekunder ya, data sekunder ini identik dengan data administrasi itu, teman-teman sekalian. Jadi dia nggak ketemu langsung responden, respondennya itu apa namanya datanya sudah tersedia gitu loh, dia tinggal collect aja gitu kan, nggak usah melalui tahapan GSBPM itu kan, muter-muter itu nggak usah gitu. Ya sudah datanya sudah ada, sudah tinggal diambil aja dimanfaatkan aja gitu kan. Nah, sekarang ini contohnya ya, contohnya ada data kelahiran ya, registrasi kelahiran, data pendaftaran bisnis ya, usaha ya, pencatatan kendaraan ya. Nah, ini ada sumber data sekunder juga mencakup data yang baru nih, seperti data geospasial ya, data sektor swasta, LSM. Lalu gimana big data nih? Nah, big data ini termasuk seperti halnya administrasi atau data sekunder, maksudnya informasinya sudah ada di sana, kita tinggal collect aja ya. Sekarang saya mau tanya, nah ini saya mau tanya. Misalkan kamu ini adalah suatu peneliti atau mahasiswa. Kamu ini pasti mengumpulkan data ya. Nah, kamu mengumpulkan datanya langsung dari publikasi yang diterbitkan oleh NSO atau publikasi yang diterbitkan oleh BPS ya. Nah, ini tergolong apa nih? Pengumpulan data sekunder atau pengumpulan data primer? Silakan Mas Kevin, bisa jawab nggak? Kalau itu termasuk pengumpulan data sekunder, Pak, karena bukan langsung dari responden atau orangnya gitu, Pak. Oke, that's right. Oke, keren, luar biasa. Terima kasih Mas Kevin. Berarti tahu ya bedanya ya. Walaupun dia ini kita ngumpulinnya dari lembaga atau otoritas statistik, namun kita nggak secara langsung, itu namanya sekunder ya. Ini sudah tahu lah bedanya ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di dalam slide ini ya, ini data untuk pembuatan official statistik dapat diambil dari semua jenis sumber ya, maupun sumber primer maupun sumber sekunder atau non tradisional ya. Jangan salah kaprah, nanti kamu harus sumber primer aja, enggak. Bisa dua sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian otoritas statistik ini memilih sumber data berdasarkan pertimbangan profesional ya. Muaranya pastinya ya ada kualitas, biaya ya, cost ya, beban responden ya atau sumber. Nah, ini relatif atau ini ya apa berhubungan dengan UNFPOS nih. Nah, kalau kalian tahu kan kalau kita ngomongin cost, ngomongin biaya gitu kan ya. Nah, itu hubungannya ke UNFPOS
UNFPOS, prinsip yang keberapa coba? Kelima ya, yang source of official statistic atau sumber statistiknya atau datanya ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman sekalian, bagan ini sebenarnya menceritakan atau ingin menyampaikan suatu pesan ke kalian ya, bahwasanya di NSO ini ya, pekerjaan utamanya ya, sumbernya biasanya diambil dari survei ya, dari sensus, survei dan sensus ya. Nah, untuk administrasi datanya bisa diambil dari sana ya, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Namun tidak terlalu utama ya untuk sekarang ini, sehingga kita diminta nih oleh dunia ya, oleh masyarakat secara umum ya, untuk digenjot menggunakan administrasi datanya ya. Kenapa? Nanti dijelaskan di belakang bedanya apa ya. Nah, untuk other producer ya atau produsen lainnya nih atau kementerian lembaga ya, ini ceritanya kita ini dalam suatu sistem statistik nasional. Ini banyak dia menggunakan sumber administrasi ya. Dan juga ini berkorelasi erat dengan sistem regulasi di Indonesia juga ya. Kalau di Indonesia di dalam undang-undangan ya, lalu dijelaskan di PP 51, kemudian dijelaskan juga di keputusan atau Perkap BPS nomor 678 ya, ada statistik dasar, sektoral dan khusus itu ya. Nah, di situ sudah jelas ya bahwasanya yang menyelenggarakan sensus itu NSO atau BPS, dan juga kalau misalkan other producer atau kementerian lembaga menyelenggarakan sensus atau survei, namun skalanya besar ya, large scale ya, ini harus berkoordinasi ya, harus bekerja sama dengan NSO, nggak bisa jalan sendiri. Oke, nah ini penjelasannya di bawah ya, sumber data untuk NSO berasal dari survei statistik dan sensus tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian produsen official statistik lainnya secara umum mengakses sumber data administrasi. Oke. Lanjut, nah kita masuk ke sumber data yang pertama ya, yaitu sensus. Nah, sensus modern kan tahun 1790 ya, jangan sampai lupa tuh, US tuh ya, yang ini sensus modern. Kalau sensus yang pertama kali lah, ini saya belum ini ya, belum menemukan sumber yang pas ya. Namun ketika saya membaca sejarah Nabi, katanya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada sensus juga. Ini teman-teman sekalian, sensus ini merupakan suatu pengumpulan data ya, collecting data ya, untuk semua ya, semua individu atau semua entitas ya dalam suatu populasi yang diminati pada titik waktu tertentu. Jadi maksudnya ada suatu titik waktu untuk mengumpulkan sensus nih. Ada biasanya ada 10 tahunan, ada 5 tahunan, ada mungkin paling banyak 10 tahunan ya. Beberapa di antara 5 tahunan itu seperti negara-negara Kanada, negara-negara maju lainnya ya. Nah, ini sensus ini namanya penjacahan lengkap ya. Atau survei lengkap itu adalah penjacahan ya. Oke, jenis-jenis sensus nih teman-teman sekalian. Kalian jelas nggak dengar suara saya? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ini ada sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Nah, dari sisi namanya aja sudah mencerminkan ya, penduduk itu mencacah atau mencakup ya semua orang dan tempat tinggalnya. Ekonomi itu mencakup kegiatan perekonomian ya, utamanya bisnis ya, perusahaan ya. Kemudian pertanian ini mencakup perusahaan pertanian ya. Oke. Nah, ini ada pro dan kontranya ya, ada plus minusnya, ada keuntungan sama kekurangannya lah intinya gitu ya. Kalau keuntungannya jelas dong, kalau dia cakupannya seluruh populasi ya. Keuntungannya kita punya data ya yang bisa kita gunakan buat kerangka sampel atau sampling frame ya. Kita juga bisa ini ya melihat data tentang subpopulasinya. Nah, di dalamnya misalkan ya kita mau mendata seluruh, kan kita pendataannya seluruh kan, kalau kita bisa melihat subpopulasi, misalnya populasi laki-laki, populasi perempuan bisa kelihatan, bisa terbandingkan juga. Kontraknya nih, ya, negatifnya atau yang kurangannya nih, karena pendataannya masif ya, menyeluruh ya, pasti tentunya perlu
cost dong, perlu biaya dong. Nah, biayanya mahal nih kan. Sehingga jarang-jarang yang negara-negara yang berkembang ya, seperti kita nih Indonesia menyelenggarakan sensus yang setiap tahunnya. Waduh, ini bisa tekor gara-gara sensus ya. Yang 10 tahun aja kita diminta penyusutan anggaran atau pengurangan anggaran, apalagi diminta untuk 1 tahun sekali ya. Nah, ini alasannya karena mahal itu kan. Kemudian kita butuh tenaga nih, selain biaya kita butuh tenaga kan, tenaga atau sumber daya manusianya. Kita harus melatih petugas, kita harus melatih ini ya, instruktur ya. Kemudian kita harus punya punya apa processing data ya, ya, tukang ngolahnya dan lain sebagainya. Ini butuh sumber daya manusia yang nggak sedikit nih. Kemudian jarang ya, karena alasan tadi sebelumnya ya, bisa aja sekali setiap 10 tahun ya di banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian biasanya tidak memberikan data yang sangat detail tentang setiap responden. Kenapa ya? Karena kita coba bayangkan ya, pendataan ini seluruh masif ya, mendata seluruh rumah tangga, seluruh masyarakat, seluruh individu. Nah, kalau satu individu aja menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam, waduh, itu biayanya lebih mahal lagi nih, ya kan? Kapan waktunya juga lebih lama lagi gitu kan ya. Nah, sehingga regular ya, apa namanya, generali ya, pada umumnya pendataannya ini lebih general ya, dia lebih general, nggak terlalu detail. Yang detailnya nanti di survei. Nah, ini teman-teman sekalian ya, pro dan kontra pada slide sebelumnya menyebutkan bahwa sensus dapat digunakan untuk membuat kerangka sampling. Nah, nanti kalian belajar ya, belajar terkait dengan teknik sampling mungkin di tingkat 2 kali ya. Atau sudah? Sudah belum ya? Belum ya? Halo? Halo, dengar suara saya? Belum, Belum Pak. sepertinya, Pak. Belum ya? Sepertinya belum. Ya, ini mungkin tingkat 2 kalian belajar sampling nanti, gimana cara men-sampling. Nah, kerangka sampel ini adalah daftar lengkap nih teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada unitnya ya, ada keterangan, ada seperti list ya, seperti list atau form ya. Kalau kalian lihat form ya, itu kalau lihat absen dah. Nah, simpelnya lihat absen kalian kan itu di Sipadu itu kan ada list tuh. Itu ada kerangkanya, kerangka sampel semua daftar lengkap unit yang digunakan untuk menggambarkan sampel ya, untuk digunakan untuk survei dan juga untuk sebagai alat komunikasi atau alat menghubungi responden ya. Nah, jadi misalkan kalian mencacah nih, kalian punya kerangka sampelnya adalah kelas kalian, nama-nama sampai dari nomor urut absen 1 sampai nomor absen 33. Yang terpilih misalkan nomor absen 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Nah, itu sampelnya situ kan. Nah, dengan kita melihat kerangka sampelnya kita tahu siapa sih absen 5, siapa sih absen 10, 15 kan. Nah, membantu kita untuk menghubungi responden survei dan bisa melakukan pengambilan data ya dengan sampel itu. Kemudian kayak masuk ke dalam survei sampel ya. Tadi sensus, sekarang survei sampel atau kita kenal dengan survei. Nah, survei ini teman-teman sekalian, ini nggak semua populasi atau nggak semua individu atau entitas di dalamnya ya yang dicacah atau dilakukan pengumpulan data, namun hanya sebagiannya karena namanya survei menggunakan pendekatan probabilitas atau non probabilitas lah. Namun ini lebih ke probabilitas teman-teman sekalian, lebih ke karena sampling ya, berarti memanfaatkan probabilitas, memanfaatkan peluang ya, dengan harapan ingin apa? Ingin merepresentatifkan populasinya. Nah, pengumpulan data ini ya biasanya dikenal dengan pencacahan parsial atau pencacahan sensus ini ya, pencacahan nggak lengkap ya, tidak lengkap. Kalau tadi lengkap, sekarang tidak lengkap. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman sekalian, kita kenal namanya survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga ya. Ini based on-nya rumah tangga, household survey ya. Nah, kalau di Indonesia dikenal dengan Susenas ya, survei sosial ekonomi nasional ya. Ini dia surveinya ini dia mengcapture atau mengumpulkan data terkait dengan ini ya, kegiatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat menggunakan pendekatan pengeluaran. Kenapa menggunakan pendekatan pengeluaran?
Ya, karena kecenderungan kita di Indonesia kalau kita menggunakan pendapatan ya itu nggak representatif ya. Kebanyakan kita pingin nggak ini ya, nggak ada yang kelihatannya pingin terlihat di atas, ada yang kelihatannya pingin yang menengah, dan ini ya yang di bawah biar dapat bantuan. Intinya nggak subjektif lah, nggak objektif, sorry, intinya subjektif itu, sehingga lebih menggunakan pengeluaran. Nah ini penjelasannya teman-teman sekalian ya, kalian bisa baca sendiri gitu. Kemudian selain survei itu ya rumah tangga untuk pendapatan dan pengeluaran, ada namanya survei ketenagakerjaan. Nah di Indonesia ini dikenal dengan namanya Sakernas ya, survei tenaga kerja nasional ya, angkatan kerja nasional. Ya. Nah ini merupakan survei rumah tangga juga teman-teman sekalian ya, karena lokusnya ya seluruh Indonesia ya, kemudian target samplingnya itu rumah tangga ya, mengumpulkan informasi rinci tentang pekerjaan orang yang di rumah tangga sampel. Nah nanti kalau di Indonesia kalian akan banyak ya, banyak membaca terkait, atau nanti mungkin ketika kalian lulus ya akan ikut terjun bersama-sama teman-teman yang lainnya mengumpulkan data ini, data ketenaga kerjaan. Nah, nanti penjelasan survei ketenagakerjaan atau Sakernas nanti kita gunakan buat tugas. Oke, ini apa yang dikumpulkan ya? Ini adalah tingkat pekerjaan, tingkat pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja ya. Apa itu semuanya ya? Nah, tingkat pekerjaan, tingkat pengangguran itu merupakan ini ya, orang yang menganggur atau tidak bekerja di dalam angkatan kerjanya gitu ya. Tingkat partisipasinya, ini perbandingannya aja ya. Nah, tidak lebih banyak informasi tentang angkatan kerja tersedia dari survei ini. Lalu beberapa negara melakukan survei angkatan kerja hanya sekali setahun ya, seperti halnya kita ya. Kita dua kali setahun ya, di bulan Maret kalau nggak salah dan Agustus ya. Intinya Susenas dan Sakernas ini selalu berdampingan. Jadi Susenas dulu, baru bulan berikutnya Sakernas. Nah, kemudian berapa bulan, 5 bulan kemudian Susenas dulu, baru Sakernas. Nah, dua kalinya ini maksudnya ini membedakan levelnya ya. Kalau yang di awal tahun ini biasanya untuk level yang general nih, dia levelnya level yang umum ya, level nasional ya, estimasinya sampai nasional. Nah, kemudian yang kedua, yang di pertengahan tahun, biasanya yang levelnya sampai ke bawah nih, sampai level kabupaten. Jadi tergantung levelnya. Nah, level ini mempengaruhi jumlah sampelnya. Semakin banyak sampelnya, semakin representatif menggambarkan level terkecilnya ya. Tuh, nanti kalian bahas di sampling lah, itu lebih seru juga. Nah, ada juga yang melakukan tiap bulan ya, bahkan ada yang 3 bulan sekali ya. Yang ini kalau sebulan tadinya ya, ini kita melakukan secara triwulanan 3 bulanan, namun karena dipaksakan dan kita belum tahu kondisi masyarakat dan lain sebagainya, menjadi burden, jadi beban responden juga ya, karena banyak survei setiap bulannya, kemudian 3 bulan ada survei lagi, gitu kan. Apalagi tambah 1 bulan sekali ya, kasihan juga ya, biayanya, tenaganya, waktunya juga. Nah, ini ada pro kontra sama dengan kayak sensus ya, namun untuk pro-nya, untuk di survei ini lebih murah dari sensus. Kenapa? Karena kan nggak diambil semuanya ya, diambil cuma sebagian doang. Kemudian bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci ya. Nah, kalau tadi sensus nggak bisa, kalau sekarang ini bisa. Kenapa? Ya karena kita surveinya sudah spesifik nih, kita mau survei rumah tangga, topiknya apa kan sudah spesifik ya. Nggak general ya, nggak semuanya gitu kan. Ini sudah spesifik. Lalu kita bisa melibatkan staf lapangan yang lebih terlatih daripada sensus. Maksudnya karena surveinya skupnya lebih kecil daripada sensus, petugasnya ini kita bisa andalkan nih, kita bisa pilih-pilih nih petugasnya nih. Mungkin si A, si B, si C nih yang jagoan lapangan nih, kita bisa gunakan ya. Kemudian kita latih ya, benar-benar kita latih untuk konsen di sana. Nah, dibandingkan kalau sensus kita kan harus butuh petugas banyak ya, kita perlu petugas banyak ya, lebih
mementingkan kuantitas daripada kualitas, harusnya terbalik ya, harusnya sama kan. Namun kondisi di lapangan ya, nantinya kalian pasti akan tahu. Nah, kontraknya ya teman-teman sekalian ya, ini ada kesalahan pengambilan sampel nih, kadang ada human error ya, ada sampling error, ada human error karena kita menggunakan perhitungan atau sampling. Nah, kemudian tidak dapat digunakan untuk membuat kerangka sampel ya. Kita nggak bisa buat nih karena nggak lengkap daftarnya nih, cuma sebagian doang kan. Lalu kemudian biaya tertinggi per observasi dari sumber data apapun dan potensi beban responden yang tinggi. Maksudnya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, biaya tertinggi ya, biayanya besar. Kenapa? Misalkan ketika kita mensampel atau mensampling, ternyata dapat ya responden ya di ujung berung sonono, di tengah hutan misalkan ya. Kalau di tengah hutan ya kita kan mau nggak mau harus ke sana kan, nggak bisa mengganti sampel dan sebagainya. Karena tuntutan metodologi itu ya, otomatis kita perlu biaya nih. Menjangkaunya harus ke sana harus berapa kan ya. Padahal nggak seberapa ya respondennya di sana ya. Namun karena urusan kualitas dan metodologi kita harus ke sana. Lalu potensi beban respon yang tinggi ini maksudnya nih karena survei ini kan mengumpulkan data yang spesifik ya. Ya, spesifik. Nah, bayangkan saja, misalkan saya sebagai responden dan saya didatangi oleh petugas atau interviewers atau enumerators ya ke rumah saya. Nah, enumerators ini benar-benar ngambang nih terkait dengan konsep definisi dan lain sebagainya. Nah, jadi beban buat saya jadi lama nyacahnya gitu kan, maksudnya apa gitu kan. Nah, akhirnya terbengkalai kegiatan saya kan gara-gara survei maaf dan lain sebagainya. Ini contoh ilustrasinya aja. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman sekalian tadi sudah dengar ya kesalahan pengambilan sampel atau non sampling error. Tadi kan kalian dengar sampling error kesalahan karena pengambilan sampel. Nah kalau ini kesalahan pengambilan non sampling error atau human error ya, mengacu pada kesalahan yang disebabkan oleh pengukuran sampel daripada keseluruhan populasi. Nah, ini translate-nya translate Google Translate. Oke, selanjutnya respon burden ya, maksudnya adalah banyaknya waktu atau tenaga yang dibutuhkan responden untuk memberikan data. Jadi semakin panjang, semakin banyak waktu yang dibutuhkan mereka untuk memberikan data itu semakin beban ya, respon burdennya semakin tinggi. Kayaknya sudah pernah ada yang tanya deh. Oke, lanjut. Sumber data berikutnya adalah administrasi data ya. Nah, ini sumber data utama ketiga untuk official statistik. Kemudian dikumpulkan ya pada umumnya oleh bagian lain dari pemerintahan ya, seperti kementerian lembaga ya. Oke, lanjut. Nah, ini meskipun sensus dan survei sampel adalah jenis pengumpulan data langsung, penggunaan data administrasi adalah jenis pengumpulan data tidak langsung ya, atau sekunder ya tadi bilang primer, sekunder, langsung, tidak langsung lah ya, istilahnya gitulah. Nah, itu berarti ahli official statistik atau statistisi kita nggak punya banyak kendali atau kontrol ya bagaimana data itu dikumpulkan karena datanya sekunder atau datanya tidak langsung. Ini terminologi lain dari primer sama sekunder ya. Nah, contohnya data administrasi apa aja guys? Nih, ada data perpajakan, data jaminan sosial, sistem legislasi, catatan kesehatan, catatan pendidikan. Kemudian, nah tadi dua sensus survei punya pro kontra, administrasi data juga punya pro kontra ya. Nah ini pro-nya apa? Tentu dong lebih hemat biaya karena kita nggak menggunakan data yang kita menggunakan data yang sudah ada ya daripada kita mengumpulkan data atau collecting data baru nih menggunakan sampel atau menggunakan pencacahan langsung menyeluruh atau sensus ya. Lalu kita bisa update nih, diperbaharui nih. Nah, kita bisa punya informasi statistik yang terkini ya, atau data yang terkini yang update ya. Dengan catatan harus diperbaharui terus nih ya. Kemudian dapat digunakan untuk pengambilan rangka sampel jika cakupan dan kualitas data memadai. Nah, oleh karena itu dari pro-nya ini kita di-encourage ya oleh komunitas statistik ya untuk lebih sering menggunakan administrasi data. Namun kenapa kita masih bimbang ya? Kita pikir-pikir kita tetap menggunakan administrasi data, namun tetap selektif juga. Kenapa selektif? Nih ada kontranya ya. Nah, mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan statistik ya.
Contohnya ya, kebutuhan statistik kita ingin melihat tinggi badan atau mungkin kita melihat panjang jalan intinya. Pasti ada namanya statistik transportasi menggunakan panjang jalan. Nah, ternyata teman-teman sekalian ya, yang dikumpulkan oleh kementerian lembaga konsepnya nggak sama dengan apa yang dikonsepkan secara internasional atau secara NSO punya gitu ya, atau sistem internasional ya, sistem statistik internasional. Misalkan kalau di sistem statistik internasional, klasifikasi jalan itu ada jalan menggunakan misalkan kilometer ya, atau menggunakan mile atau dan lain sebagainya. Nah, namun mungkin Kementerian Transportasi misalkan ya menggunakan informasi atau pengukuran menggunakan sentimeter atau menggunakan apalah gitu. Itu ilustrasinya aja. Kemudian rentan terhadap masalah administrasi dan oleh karena itu mungkin tidak cukup berkualitas untuk official statistik. Maksudnya rentan terhadap masalah administrasi ini seperti ini teman-teman sekalian. Ini karena datanya untuk pelaporan ya, untuk registrasi pelaporannya institusinya mereka atau kementeriannya mereka. Kadangkala ya karena masalah administrasi, jadi rentan akan manipulasi data di sana. Kita kan nggak bisa kontrol ya. Intinya kita terima data jadinya, kita nggak tahu nih kualitasnya bagaimana. Lalu kemudian mungkin tidak mencakup seluruh populasi nih. Nah, karena itu menghasilkan data yang bias. Mungkin ya data yang dikumpulkan ini dia mengatakan bahwasanya pendapatan rumah tangga di desa A itu rendah gitu kan. Ketika kita tanya ngumpulinnya di mana, cuman di Pak RT sama di Pak RW doang gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Cenderung lebih simpel lah mereka mengumpulkan datanya. Makanya kualitas ini harus dipertimbangkan juga ya dalam menggunakan administrasi data. Nah, secara umum ya, semakin banyak statistisi atau ahli official statistik yang dapat menggunakan sumber data administrasi itu semakin baik. Asalkan ya, ini ada pertimbangannya adalah kualitasnya memadai yang mencukupi. Nih, faktor kualitas itu penting ya. Kemudian seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, bagaimanapun data administrasi mungkin tidak mencakup seluruh populasi yang menjadi perhatian ya. Kita nggak bisa mencakup seluruhnya, mungkin cuma sampel atau asal-asal mengumpulkan berdasarkan anggaran yang ada tersedia gitu kan. Alasannya pasti biaya, cost dan lain sebagainya. Misalnya menggunakan catatan kesehatan dari rumah sakit untuk mengukur penyakit hanya akan mencatat mereka yang mengunjungi rumah sakit saat mereka sakit. Nah, ini ada contoh kasusnya ya. Ketika kita ingin mendapatkan data kesehatan dari rumah sakit nih. Nah, pihak rumah sakit nggak bisa dong anggarannya dia gunakan untuk mendata yang nggak sakit, otomatis dia gunakan mendata yang datang ke rumah sakitnya mereka kan. Yang nggak sakit kan nggak terwakili kan, jadinya kan nggak mencakup semuanya. Contohnya. Nah, kemudian selain itu ada register ya, statistical register. Ini statistical register ini merupakan data administrasi ya teman-teman sekalian ya. Terkait dengan data ada statistical register. Nah, register statistik ini merupakan daftar unit yang dapat diperbaharui secara berkala yang digunakan untuk tujuan statistik. Nah, ini mirip ya teman-teman. Ini kalau kita bilang namanya dinamis kerangka ya, sampling frame lah istilahnya. Karena nanti di dalam register statistik itu bisa mencakup berbagai macam survei, bahkan sensus ada di dalamnya, bahkan ada data administrasi. Istilahnya adalah compilan atau kompilasi ya, kompilasi ini ya. Nah, menggunakan data administrasi yang dapat digunakan digabungkan dari data dari sumber lainnya, namanya kompilasi lah, sumber data kompilasi lah ini ya. Nah, yang paling terkenal adalah register populasi ya, statistik register populasi dan statistik register ekonomi ya, bisnis ya. Oke. Nah, ini contoh kasusnya ada di Kanada, teman-teman sekalian. Saya ambilkan dari Kanada. Nah, ini untuk sensus ya. Di Kanada hanya melakukan sensus sama sensus penduduk secara 5 tahunan. Untuk sensus ekonominya di sana nggak melakukan ya, nggak melakukan sensus ekonomi. Kenapa? Karena di sana statistik registernya bagus.
pencatatan atau pelaporan secara mandiri ya dari perusahaan-perusahaan ke negaranya itu bagus teman-teman sekalian. Jadi sadar statistiknya sana keren ya. Jadi nggak perlu kita datang ke perusahaan-perusahaan mengemis data ya. Mereka sudah sadar karena mungkin keperluan pajak, keperluan apa lain sebagainya pelaporan. Nah, mereka secara rutin ya, secara rutin mereka melaporkan datanya. Secara by system ya, ini by system bukan by manual ya, by system. Sehingga dari Kanada ini nggak melakukan sensus ekonomi. Oke, sampel survei. Nah, ini sampel survei. Contohnya di Kanada ya, ada di sana juga melaksanakan angkatan kerja, Sakernas juga ya, Susenas juga, atau survei pengeluaran rumah tangga mirip sama kayak kita ya. Kuesioner yang digunakan ada elektronik ya, direct interview, menggunakan telepon ya, wawancara telepon, kemudian menggunakan kombinasi ya untuk rumah tangga, menggunakan kombinasi kuesioner retrospektif sama buku harian pengeluaran. Oke, ini survei angkatan kerja, ini survei pengeluaran tadi ya. Kalau di pengeluaran rumah tangga menggunakan kombinasi kuesioner retrospektif. Jadi dibekali ya, karena ini sifatnya rutin ya, agar ingat ya ada buku harian pengeluarannya. Nah, untuk administrasi data di Kanada ini luar biasa ya. Nah, di sana sudah menggunakan data administrasi untuk statistik vital, maksudnya statistik dasar karena Google Translate nih. Nah, statistik dasar nih sejak 1921 ya, yang untuk statistik ekspor sama impor sejak 1938 ya. Nah, sekarang saat ini ya statistik Kanada. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, ini kalau tadi Kanada menggunakan data administrasi untuk melengkapi atau menggantikan data survei di beberapa daerah. Data administrasi adalah sumber data utama untuk register nih, statistik register bisnis ya di Kanada ya. Kanada tidak memiliki register statistik penduduk ya. Hanya menggunakan register statistik bisnis. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam sumber data kekinian atau emerging source big data ya. Nah, kalian pasti tahu ya, big data ini beda dengan large data atau data yang besar gitu ya. Bedanya di mana? Ini ada di 3 ini ya, 3V ini, volume, variasi, dan kecepatan ya, atau velocity-nya ya. Nah, kalau large data ini bisa aja cuma nggak tahu variasinya, mungkin variasinya sama ya. Data numerik ya, berarti numerik semuanya. Kalau data image semuanya. Nah, kalau big data ini bisa bervariasi, mau dia numerik, mau dia image, atau dia video dan lain sebagainya. Kecepatannya juga begitu ini ya, begitu luar biasa ya. Itu yang membedakan big data dengan large data. Nah, ini ininya teman-teman sekalian. Bisa baca sendiri. Nah, penggunaan big data ini masih ini ya, masih growing ya, masih develop. Dimulai tahun 2010 ya. Working group-nya aja di tingkat internasional itu baru ada di tahun 2013-2014. Berarti sekarang kurang lebih baru 8 tahun nih membangun big data sebagai emerging source atau sumber data kebaruan untuk official statistik. Masalahnya kenapa big data ini dia nggak masuk main source. Kalau tadi 3 itu tadi main source ya, sensus, survei, data administrasi adalah sumber utama. Nah, untuk big data ini belum bisa masuk sumber utama ini karena ada constraint-nya, ini ada kualitas data sama data privasi. Nah, nanti kalian akan belajar kualitas data privasi nanti di mata kuliah official statistik selanjutnya ya. Namun ada beberapa negara yang bisa atau berhasil menggunakan sumber-sumber semacam ini ya, seperti halnya UK, Belanda, Kanada ya, US, negara-negara maju lah. Jepang juga ya, Korea juga, dan termasuk kita sendiri Indonesia sudah lumayan dikenal juga di dunia akan usaha atau effortnya di dalam big data ini. Nah, ini contoh kasusnya ada di Belanda ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau kalian ingin kepo ini ada linknya ya,
terkait Big Data BPS, perkembangan Big Data, kemudian testimoni. Nah, untuk part kedua, teman-teman sekalian, ini karena syarat dengan teori ya, nggak mungkin saya menyelesaikan semuanya dalam satu sesi kita ya, teman kita. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri mana yang saya instruksikan. Nggak semuanya saya jelaskan nanti. Oke, teman-teman sekalian, dalam suatu pencacahan atau dalam suatu pengumpulan data, baik itu data administrasi ya, itu pasti menggunakan kuesioner atau menggunakan data koleksi metode ya, dan menggunakan cara ya atau tipenya mau yang bagaimana. Di sesi ini kita mau jelaskan itu teman-teman sekalian. Nah ini basa-basi aja ya, apa itu collecting data, selama tahap perencanaan pasti banyak pertimbangan ya atau keputusan yang harus dibuat atau dimantapkan ya dalam pengumpulan data ya. Intinya pengumpulan data itu proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk setiap unit terpilih dalam survei. Maksudnya unit terpilih ini adalah sampel yang kepilih. Misalkan dari 100 orang di sampel ya menggunakan metode A, B, C misalkan ya. Nah, itu terpilih 10%-nya misalkan atau 20%-nya. Untuk terpilih 20 orang gitu ya. Nah, ini kita kumpulkan ke 20 orang ini nih. Pengumpulan informasi yang adalah collection ya, data collection ya. Pertimbangannya apa nih setelah kita sudah mendapatkan objek atau mendapatkan target sampel atau mendapatkan unit terpilih nih. Nah, pasti harus kita pertimbangkan kan terkait dengan kuesioner nih. Apakah kuesioner ini butuh ini interviewer atau butuh yang mau pewawancara atau butuh enumerator. Kalau butuh ya, apakah wawancara harus secara langsung atau enggak langsung? Lalu kemudian apakah metode yang kita gunakan harus dikombinasi ya? Haruskah responden itu bisa mengisi sendiri ataukah harus ini ya di telepon atau harus diwawancarai ya? Lalu kemudian kita pertimbangan juga apakah kuesioner atau alat yang untuk pengumpulan data itu ya, nanti kita bahas di belakang itu berbasis paper atau manual ya atau berbasis sistem atau komputer. Nah, kemudian haruskah data administrasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa data survei atau haruskah pengumpulan data untuk beberapa survei digabungkan? Nah, ini isu ini yang sekarang lagi hangat nih. Bagaimana kita mengintegrasikan ya survei-survei yang ada di NSO ya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan oleh user. Nggak cuman pengen menyelenggarakan survei aja. Kalau dulu ya kita kan yang penting ada anggaran selenggarakan survei kan, nggak tahu itu digunakan atau enggaknya kan mubazir nanti dan juga jadi beban responden. Nah ini semuanya pertimbangan teman-teman ketika dalam perencanaan sebelum ini kalian masih ingat GSBPM kan ya? Nah, ini tahap planning ya, ini harus dipikirkan dulu nih gimana nih terkait dengan pengumpulan datanya. Lalu metode pengumpulan data ini harus dipilih ya untuk cakupan yang luas. Kalau kita cakupan yang luas Indonesia misalkan ya, kita harus pertimbangkan juga respon yang tinggi ya. Karena apa? Karena data collection ya, data metode pengumpulan data ini ya, ini sangat mempengaruhi respon nih ke nih. Semakin mungkin paper atau komputer ya ini lebih masing-masing mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya ya. Pertimbangan itu kalian harus benar-benar ada di titik tengah yang bijaksana ya. Win-win solusinya bagaimana. Intinya respon ini ya yang tidak memberatkan pihak kolektor dan juga tidak memberatkan pihak responden atau user ya atau provider ya. Oke. Tujuan dari bagian ini ya, ini menyajikan berbagai metode pengumpulan data dan perbandingannya. Nah, kita pengen lihat metodenya apa aja nih ya, lalu perbandingannya apa aja. Bagaimana perbandingannya? Oleh karena itu, memilih metode pengumpulan data yang tepat ya, sangat penting untuk keberhasilan suatu survei. Nah, ini sangat penting sekali nih materi ini teman-teman sekalian. Ini karena sangat kalian butuhkan ya di era zaman now sekarang ini gimana sih cara mengumpulkan data. Nah, saya pastikan materi ini ya
insya Allah update nih dan kekinian lah terkait dengan data collection. Oke, kita mulai dari metode pengumpulan data. Ini nggak akan saya jelaskan semuanya ya, apa di ininya yang silakan kalian baca. Nah, sudah saya ambilkan dari sumber yang pas ya. Ada pengumpulan data menurut metode, ada pengumpulan data menurut tipe ya. Ingat, menurut metode itu kita kenal namanya self enumeration atau pencacahan sendiri. Kemudian kita mengenal bantu interviewer atau ada pewawancaranya ya, ada enumerators-nya. Lalu metode pengumpulan data lainnya. Nah, pengumpulan data lainnya ini nih yang menjawab terkait dengan era revolusi industri ini. Industri sekarang nih, era data ini ya, modern, data yang modern nih. Lalu kemudian pengumpulan data menurut tipenya. Kalau dulu kita hanya kertas saja, ketika hadirnya revolusi industri yang ketiga ya, tahun 70-an ya, mulai kita kenal komputer ya, kemudian ada masuk metode untuk menggunakan sistem komputer. Atau sekarang ini kita kenal dengan bantuan komputer atau computerized gitu ya. Nah, A B ini kalau di-combine ya, di-combine ini akan punya karakteristik yang unik sendiri dan punya pro dan kontranya masing-masing ya, teman-teman sekalian. Nah, perlu kalian ketahui untuk yang A nih, untuk metode yang dibantu wawancara, poin 1, poin 2 ini, baik dia menggunakan kertas maupun dia menggunakan komputer ya, tipenya ya, dia akan memanfaatkan suatu alat namanya kuesioner. Ingat ya, kuesioner. Nanti kita bahas kuesioner itu apa di akhir slide ini. Nah, bagaimana untuk metode pengumpulan data lainnya? Ini kadang ada, kadang enggak ya. Nah, intinya ini menjawab atau ruang untuk pengumpulan data zaman sekarang lah ya. Nah, kita bahas berbasis kertas ya. Ada self enumeration atau pengisian mandiri menggunakan kertas ya. Dikenal dengan PAPI ya, paper and pencil interviewing ya, kepanjangannya. Kemudian interviewer assisted, maksudnya pencacahan yang dilakukan dengan kuesioner dibantu oleh seorang pewawancara ya. Bisa menggunakan datang langsung ya, door to door ya ke rumah respondennya, atau bisa melalui telepon ya. Nah, tentunya menggunakan apa? Kuesioner ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode bantuan komputer ya, atau computerized ya. Ini lebih dikenal dengan CASI ya, computer assisted ini ya, bantuan komputer ya. Nah, ini ada pengisian mandiri ya, self enumeration juga ya, tapi menggunakan sistem terintegrasi ya, sistem komputer ya, menggunakan kuesioner elektronik ya, kita gunakan kuesioner elektronik, atau lebih dikenal dengan CAWI ini, computer assisted web integration gitu ya. Kepanjangannya saya lupa tuh. Nah, ini metode ini yang kita adopsi ketika sensus penduduk 2020 kemarin ya. Nah, kita menggunakan kombinasi ya, kita menggunakan dopu, kita menggunakan cawi juga ya, pengisian mandiri menggunakan kuesioner elektronik ya. Kemudian ada juga bantuan komputer ini yang kedua menggunakan transfer dari mesin ke mesin ya. Nah, ini kita gunakan buat membuat suatu data hub ya, namanya INDAH ya, Indonesian Data Hub itu yang kemarin sudah disinggung oleh Pak Imam ya di kuliah umum ya. Kita menggunakan transfer dari mesin ke mesin ya. Nah, ini karakteristiknya kalian silakan baca sendiri ya. Kemudian yang kedua untuk bukan kedua, ini masih lanjutan yang tadi ya. Ini B1 terkait dengan self enumeration tapi bantuan komputer. Nah, kalau sekarang ini wawancara berbantuan komputer, maksudnya ini karena translate ini ya, Google Translate nih. Maksudnya ini interview ya, tapi menggunakan medianya media ini ya, tablet atau komputer atau sejenisnya ya. Nah, kalau wawancara pribadi ini atau self enumeration, tapi menggunakan komputer namanya CAPI ya. Tapi kalau misalkan wawancara telepon menggunakan komputer namanya CATI. Ini keduanya menggunakan enumerators ya atau interviewers ya, menggunakan pewawancara ya. Ada mediatornya di sana lah. Alatnya atau sering dikenal teknik pengumpulan datanya yang tadi sudah disebutkan ya. Ada CAPI sama CATI ya.
Nah, kalau yang self, yang sendiri ya, respondennya suruh mengisi sendiri, namanya chassis. Dia ada kuesionernya elektronik melalui web ya, by sistem ya, web base ya. Nah, kemudian ada transfer dari mesin ke mesin. Kemudian untuk yang dibantu oleh mediator atau interviewer itu ada CAPI sama CATI ya. Oke. Nah, selain itu ya, selain self enumeration sama interviewer assisted itu ya, itu metode pengumpulan data lainnya ada observasi langsung ya, seperti halnya ketika kita di ini ya di bagian pertanian nih di kedeputian pertanian. Nah, di sana ada namanya ini ya lahan ya, melihat lahan ya berdasarkan menggunakan remote sensing ya. Kemudian pelaporan data elektronik ya untuk gabungan dan survei pelengkap atau omnibus. Nah, oke, nah ini ininya ya teman-teman sekalian, basa-basinya terkait dengan pengamatan langsung, pelaporan data elektronik ya. Intinya ya teman-teman, pengamatan langsung ini yang sekarang lagi hype ya, lagi ini NSO ini sedang menerapkan namanya remote sensing. Pengamatan langsung yang menginterpretasikan melalui citra satelit ya. Kemudian bisa ya digunakan untuk kegiatan medis ya, atau mungkin digunakan untuk survei-survei harga dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian pelaporan data elektronik atau EDR ya, ini suatu bentuk pencacahan mandiri yang bisa sangat mempermudah responden ini, tetapi biasanya hanya ditawarkan jika tidak ada cara lain untuk memperoleh data. Misalkan beberapa bisnis mungkin hanya memberikan datanya dengan cara ini. Maksudnya EDR ini itu transfer ini ya, mungkin flash disk by flash disk gitu kan. Nah, jadi ketika NSO dia datang ke perusahaan, saya minta data akuntansi kamu terkait dengan pengeluaran tahunan misalkan. Nah, daripada ribet, nggak tahu apa maksudnya, mungkin perusahaan itu memberikan datanya dalam bentuk flash disk atau dalam bentuk disket atau mungkin dalam bentuk CD atau mungkin sekarang dikenal sama cloud ya, dalam bentuk cloud misalkan gitu kan, atau mungkin dalam bentuk ini ya hard disk dan sebagainya ya, storage penyimpanan yang elektronik gitu ya. Oke, kemudian ada namanya data administrasi ya. Nah, ini survei memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari data administrasi yang ada. Data administrasi adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan administrasi ya, tadi sudah dibahas. Misalnya untuk mengelola, mengatur dan memajak. Ini translate ini ya, untuk translate nih. Intinya ini ya, mempelajari suatu kelompok atau individu bisnis atau pertanian yang menggunakan atau menerapkan ya atau mendapatkan informasi lah yang dibutuhkan yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu ya untuk tujuan administrasi. Kemudian ada namanya metode penggabungan ya. Seringkali strategi pengumpulan data yang paling memuaskan adalah dengan menerapkan pilihan metode pengumpulan data kepada responden. Maksudnya gini, metode penggabungan atau integrasi atau omnibus survei ini semua survei ya, bukan semua, beberapa survei dari beberapa kedeputian mungkin ya, atau beberapa entitas fungsional seksi atau statistik di NSO ini digabung jadi satu ya, jadi satu survei yang siap mungkin namanya survei sosial ya, namun di dalamnya ada dari survei angkatan kerja, dari survei demokrasi ya, dari survei lingkungan dan dari survei kependudukan dan lain sebagainya, jadi satu namanya apa gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada survei tambahan ya, ini survei omnibus ya, digabung menjadi satu kuesioner. Nah, kemudian lanjut kita ke evolusi BPS dalam pengumpulan nih. Ini dimulai dari BPS 1.0. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Menggunakan PAPI, sekarang kita lagi menggunakan cloud computing ya di BPS 4.0. Ini evolusinya dari 1930 menggunakan PAPI, sekarang menggunakan MMDC. Ini maksudnya ya, PAPI CS ini maksudnya client server ya. OCR ini ya alat rekam ya, maksudnya scanner ya, OCR ya. Kemudian CAWI itu web base PAPI ya. Kemudian MMDC ini adalah mixed mode ya, data collection ya. Big data dan yang kita kombinasikan dalam satu ini ya, cloud computing itu.
Nah, ini kemarin sudah dijelaskan sama Pak Imam juga ya, bagaimana pengumpulannya, modanya ya. Nah, ini intinya orientasinya adalah cost efektif terkait dengan kondisi geografis ya, melek IT-nya sama sikap atau gaya hidup masyarakatnya. Nah, penentuan ini sangat menentukan sekali nih pertimbangan ini. Apakah mau paper assisted, mau digital assisted ya. Apakah mau face to face atau dibantu oleh interviewers atau menggunakan self enumeration. Nah, kalau misalkan self enumeration dengan paper assisted gitu ya. Kita menggunakan pointer aja. Misalkan self enumeration menggunakan paper ini ya, ini namanya DOPU ya, drop out pick up gitu ya. Menggunakan face to face tapi paper assisted bisa menggunakan PAPI. Face to face menggunakan digital atau kita menggunakan CAPI. Face to face tapi self enumeration menggunakan CAPI. Nah, itu ininya aja ya, gampang cara penggunaan atau membacanya ya. Oke, perbandingannya ini kalian bisa gunakan ya, bisa baca sendiri. Intinya masing-masing punya sisi positif dan sisi negatif, tergantung tadi ya. Ini ya, keorientasi cost efektif, kondisi geografis, melek IT, sama sikap dan gaya hidup. Pertimbangan ini yang paling kalian perlu pahami ya, perlu pertimbangan. Oke, lanjut kita masuk ke desain ya. Nah, ini dosen kuesioner sebenarnya ada 3 nih. Kalau kita bahas atau kita concern di kuesioner, ada 3 isu atau 3 pokok bahasan ya, sehingga ada muncul 3 terminologi atau definisi, yaitu kuesioner, desain kuesioner, sama pengembangan kuesioner ya. Nah, ini kuesioner itu kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Nah, untuk itu kita perlu desain nih. Nah, desain itu membuat layout nih, layout struktur formatnya itu kayak gimana. Nah, setelah kita buat layout, kita kembangkan kuesionernya ini. Seluruh proses yang terlibat dalam menyusun kuesioner meliputi konseptualitas ya dan desain penelitian hingga evaluasi akhir. Maksudnya ya, desain kuesioner ini masuk ke dalam pengembangan kuesioner. Kuesioner juga masuk include dalam bagian pengembangan kuesioner. Makanya nanti kalau PKL ada ini ya seksi kuesioner gitu ya, seksi pengembangan kuesioner. Nah, dia membahas secara konsep variabelnya di dalamnya, hubungan satu variabel dengan variabel lainnya ya, desainnya seperti apa ya, korelasinya, layoutnya bagaimana ya, diksi atau format kata kalimatnya seperti apa ya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, pada bagian ini kita membahas secara singkat ya tentang desain kuesioner, desainnya, layoutnya bagaimana dari pengumpulan data. Merancang kuesioner yang baik adalah kombinasi nih, ingat ya. Ini merupakan kombinasi dari sains, pengalaman, dan terkadang dari art ya, dari seni ya. Jadi nggak hanya dari statistik aja nih. Biasanya statistik ini orang-orang yang kaku ya. Nah, ini karena sains ini. Nah, tapi ternyata enggak ya teman-teman, itu merupakan 3 kombinasi, sains, pengalaman, sama seni. Tujuannya apa nih? Nah, tujuannya ya intinya memperkecil kemungkinan kesalahan karena kita punya alat bantu ya, membantu untuk mengingat pertanyaan ya. Kuesioner yang dirancang dengan baik adalah kuesioner yang mengumpulkan data secara efisien ya, dengan kesalahan minimum dan pada saat yang sama mudah dijawab dan dikelola. Kemudian mencapai keseimbangan yang baik antara tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai. Ya, ini hasil Google nih. Intinya perlu dilakukan tinjauan, pengujian dan revisi sehingga desain kuesioner yang kita dapatkan ini sesuai dengan apa yang kita ini ya maksudkan ya. Mengukurnya alat kan, karena kuesioner itu kan alat ukur ya. Catatannya di dalam semuanya itu kita harus kita uji nih. Kalau kita tinjau lah, lalu kalau misalkan ada yang kurang pas kita revisi. Ini proses desainnya, silakan kalian baca sendiri ya. Ini sama ya, karena ini memakan teori sekali ya. Panduannya seperti ini, pedomannya seperti ini ya. Desain kuesioner intinya ya, tetap sederhana, tentukan akronim dan singkatan ya. Ini memastikan pertanyaan dapat diterapkan, lebih spesifik ya. Hindari pertanyaan yang punya multiple ini ya, tafsir ya, multi tafsir atau ganda nih. Hindari pertanyaan yang lebih mengarahkan ya, misalkan pendapatan kita, misalkan tanya apa, kita nggak boleh nih bertanya yang cenderung mengarahkan dia harus menjawab ini, nggak bisa. Harus general kita ya, harus di tengah. Gitu. Hindari menggunakan negatif ganda nih.
informasi-informasi yang kalimat yang negatif nih dari ya. Memperhalus dampak pertanyaan yang sensitif ya, mungkin ada pertanyaan yang sensitif, kita haluskan ya. Lalu kemudian pastikan pertanyaan dibaca dengan baik. Nah, ini salah satu pedomannya ya, silakan kalian baca sendiri. Ini jenis pertanyaannya, silakan kalian juga bisa baca. Gimana cara menyelesaikan kuesioner ya. Nah, ini kalian harus tes, intinya harus kalian uji ya. Ada pengujian secara informal, ada pengujian secara kognitif. Kita lihat butir per butir kuesionernya, butir per butir pertanyaannya, kita cari ya nilai yang pas kan, ada konektivitas nanti. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Ada yang ingin ditanyakan nggak?